Balika Fadu hari ini, Anandi dan Jagdish bercerai. Semua orang berkumpul di aula. Mereka membicarakan tentang Asa dan merasa bahagia untuknya saat dia mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup sepenuhnya dan mereka berharap agar dia selalu bahagia. Kemudian Kalyani mengatakan, akankah kita bahagia untuk orang lain dan tidak memikirkan putri kita Anandi? Kalyani mengatakan berapa lama dia akan tinggal di rumah. Dan apa yang dikatakan Madan Singh memang benar, kita harus menikahkan Anandi lagi. Kalyani menjelaskan kepada mereka ketika Jagdish tidak peduli lagi pada Anandi, haruskan dia menunggunya. Sumitra berterima kasih pada Kalyani karena telah mengingatkan tugasnya sebagai ibu bagi Anandi dan mengingat saat pertama kali dia bertemu Anandi. Sumitra juga ingin melihat Anandi melangkah sekarang dan hidup bahagia dengan pria lain, dan dia akan melakukan apa yang baik untuk Anandi. Kalyani mengatakan bahwa Anandi tidak akan setuju dengan ini. Dia tidak pernah memimpikannya ada orang lain datang ke dalam kehidupannya, lalu bagaimana dia akan setuju untuk menikah lagi? Kalyani mengatakan jika mereka harus berhati-hati dan cerdas untuk membuat Anandi setuju karena dia ingin Anandi bahagia dan menemukan cintanya. Byron senang. Dia tidak menduga jika Kalyani bisa melakukan ini. Semua pun turut senang. Kemudian Kalyani bertanya kepada Byron karena dia adalah ayah Anandi, maka langkah pertama apa yang harus mereka lakukan. Byron mengatakan jika untuk melakukan semua ini, Anandi harus bercerai dulu dari Jagdish. Semua orang terkejut, namun karena mereka menginginkan kebaikan untuk Anandi, mereka setuju dan ingin dia berpisah dari Jagdish. Di Mumbai, Jagdish datang dan berbicara dengan Ibu Gauri lalu memberikan ponselnya pada Gauri. Ibu Gauri menanyakan kabar Gauri dan memintanya untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Gauri mengatakan jika Jagdish menjaganya dengan sangat baik dan melarangnya melakukan pekerjaan. Gauri mengatakan jika dia sedih kehilangan bayinya, namun situasi ini membuat Jagdish lebih dekat dengannya. Gauri juga mengatakan bahwa dia berterima kasih pada Anandi dan keluarganya, karena dia telah memanggilnya dan akhirnya dia mendapatkan Jagdish sepenuhnya. Gauri mengatakan Jagdish sangat peduli dengan studinya namun dia tidak bisa mengikuti ujian akhir. Kemudian Gauri menelpon salah satu dekan. Dia meminta untuk mengizinkan Jagdish mengikuti ujian karena Jagdish telah belajar sangat keras. Dekan mengatakan jika semua telah diputuskan bersama dan tidak bisa diubah lagi. Gauri mematikan teleponnya dengan sedih. Jagdish berdiri dan mendengar semuanya. Dia berterima kasih pada Gauri, dan memintanya untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Gauri merasa tidak enak. Di Jaitsar, semua orang berkumpul di aula. Byron berusaha keras untuk mempercepat perceraian Anandi dan Jagdish. Dia memberitahu jika setelah keduanya tanda tangan dokumen dan melewati 6 bulan akan resmi bercerai. Kalyani menyimpan dokumen tersebut di bawah patung Dewi dan memintanya agar menjadi lebih kuat. Kemudian mereka berkumpul di aula. Anandi datang dan bertanya ada apa. Kalyani mengatakan jika tempo hari dia menemukan sebuah kunci di teras bawah. Kalyani menunjukkan kuncinya. Gehna bertanya milik siapa. Anandi teringat saat dia melemparkan kunci itu keluar. Kemudian Makan Singh datang membawa koper. Kalyani membukanya. Semua orang melihatnya. Dalam koper berisi barang mainan masa kecil Anandi dan Jagdish. Anandi mengatakan jika dia ingin menghapus Jagdish dari hidupnya. Kalyani menjawab hanya dengan membuang barang mainan ini Jagdish tidak akan pergi dari hidupnya. Kalyani mengatakan untuk keluar dari malapetaka ini ada baiknya dia mengambil langkah pertama. Kalyani mendudukkan Anandi dan menunjukkan surat cerainya dan mengatakan dari sini dia akan terbebas dari Jagdish. Anandi terkejut mendengar itu. Dia bertanya apa ini nenek? Kalyani mencoba meyakinkannya. Anandi mengambil surat-surat itu. Dengan berlinang air mata dia menandatanganinya. Dia teringat masa lalunya bersama Jagdish. Dia menandatanganinya kemudian pergi. Sumitra ingin mengejarnya, namun Kalyani menghentikannya dan mengatakan untuk membiarkan Anandi sendiri sementara waktu, sehingga dia akan mengurus dirinya sendiri dan itu akan membuatnya lebih kuat. Fasan mengatakan bahwa ini baru setengah yang mereka lakukan, setengahnya yang lain membuat hubungan baru untuknya. Bagaimana kita akan memberitahu dan meyakinkannya?
Kalyani berkata dia mengerti dan ini adalah awalnya. Dia tidak akan memaksanya untuk menikah. Sekarang dia bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Kemudian Byron mengatakan jika dia akan pergi ke Mumbai untuk mendapatkan tanda tangan Jagdish. Kalyani mengatakan jika dia akan ikut, dan itu akan sulit dilakukan tapi dia ingin melihat reaksi Jagdish dan bagaimana perasaannya. Di malam hari, Anandi melihat Kalyani lalu dia bertanya apakah Kalyani akan pergi ke suatu tempat. Kalyani berbohong jika dia akan pergi ke Jaipur. Anandi mengatakan ke Jaipur atau ke Mumbai. Seperti Anandi, ternyata Kalyani juga tidak bisa berbohong. Di Mumbai, Gauri pulang. Dia melihat buket bunga dan melihat kartu ucapan dari Jagdish. Gauri membacanya sambil tersenyum. Gauri merasa senang. Lalu Jagdish memeluknya dari belakang dan menikmati momen romantis mereka. Jagdish mengatakan jika mereka akan pergi menonton dan akan makan di restoran. Gauri mengatakan akan menghabiskan banyak uang jika makan di restoran. Jagdish mengatakan jika sekarang dia memiliki pekerjaan di rumah sakit dan memiliki waktu untuk menyelesaikan studinya. Jagdish meyakinkan Gauri jika dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua merasa bahagia. Tak lama, terdengar suara pintu diketuk. Dan ternyata itu adalah Byron dan Kalyani. Mereka berdua terkejut. Gauri mendekat untuk mendapatkan berkat, namun mereka menolaknya. Kalyani bertanya tentang Gauri dan mengatakan jika itu adalah kehendak dewa. Lalu Jagdish menyuruh Gauri membuatkan mereka teh. Gauri ke dapur namun dia bisa mencuri pendengaran dari sana. Byron tidak ingin berbasa-basi. Dia langsung berbicara pada intinya. Byron mengatakan dia kesini hanya untuk keperluan yang penting dan memerlukan tanda tangan Jagdish untuk surat cerai mereka. Jagdish dan Gauri terkejut mendengar itu. Jagdish membuka surat-surat cerai dia dan Anandi. Dia teringat kenangannya dengan Anandi. Gauri mengatakan apa yang dia pikirkan. Gauri meminta Jagdish segera menandatangani surat itu. Kalyani memberitahu Jagdish bahwa meskipun dia meninggalkan Anandi itu tidak akan bisa menghapusnya dari kehidupannya, dan memintanya menandatangani surat itu untuk memberikan kebebasan untuknya. Byron mengambil surat-surat itu, dan mengatakan dalam 3-4 hari lagi dia akan menghubunginya kembali dan dalam waktu 6 bulan mereka akan terbebas. Byron dan Kalyani pergi. Gauri merasa senang, dia tidak bisa percaya apa yang terjadi semuanya baik bagi mereka. Jagdish mengatakan jika dia tidak percaya Anandi meninggalkannya seperti ini. Gauri memberinya alasan dan apa yang terjadi baik bagi mereka. Jagdish merenung. Kemudian dia keluar. Dia melihat Kalyani dan Byron. Jagdish merasa sedih.